Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan waktu sesudah salat zuhur ini untuk memantapkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, berupaya bagaimana keimanan, ketakwaan itu makin hari makin mantap, dan kali ini pemantapannya adalah melalui kajian merawat hati, membersihkan hati, menjernihkan hati, membimbing hati. Kita akan baca kata hikmah yang berikutnya. Ini adalah tentang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha yasiru. Janganlah kamu berjalan dari satu alam ke alam lain, dari satu itu ke situ juga, dari situ ke situ juga. Fatakuna, sampai kamu kahimarir roha, seperti khimar yang zaman dulu dipakai untuk menghaluskan atau menumbuk gandum. Jadi zaman dulu Bapak, kalau orang-orang yang biasa di Jawa, di segala macam, itu bikin usaha tepung beras atau tepung apa saja, itu menggunakan sapi, lalu sapi diikat ini, terus dia muter terus di situ-situ terus nggak kemana-mana. Pikirnya dengan muter-muter di situ tuh dia udah bangga, saya udah sampai di mana, padahal di situ-situ juga. Maka janganlah sampai kita ini seperti khimar yang berkeliling tapi sesungguhnya hanya di situ-situ saja. Walladzi irtahala ilaihi walladzi irtahala anhu. Orang yang bergerak budal, apa itu bahasa Jawa budal itu? Berangkat. Budal. Ilaihi, kepada Allah. Walladzi irtahala anhu, dialah orang yang berangkat dari Allah. Jadi jamaah sekalian, sebuah kata-kata mutiara juga, al-amru ya'udu ila bada'a minhu. Segala sesuatu itu nanti akan kembali kepada titik dari mana dia memulai. Dulu kita ruh dari Allah, kemudian mulai proses rahim, lahir di dunia, mati itu belum kembali kepada Allah loh, karena masih ada waktu yang panjang perjalanannya. Tapi pada saatnya nanti setelah sekian lama
ya'udu ilaihi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berangkat dari Allah akan kembali kepada Allah. Walakin irhal minal akwani ilal mukawwin. Pergilah, berangkatlah, budal dari alam sekarang ini, karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah sekarang ini masuk di alam dunia. Maka ketika kita sudah ada di alam dunia ini, berangkatlah dari alam dunia ini ilal mukawwini, kepada yang menciptakan dunia. Jadi jamaah sekalian dari rahmatullah, itu sebabnya niat kita, top-topnya niat kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an menyatakan, wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah. Kita ini punya niat, punya rencana, punya misi berangkat untuk berjumpa Allah. Wa man kana yarju liqa rabbih, siapa yang punya harapan, punya cita-cita untuk berjumpa Allah sekarang ini, falyamal amalan sholihah, maka beramalah dengan amal-amal yang soleh. Maka sekali lagi, segala niat apapun yang kita lakukan hendaknya berangkat mulai dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita melakukan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Dan ujung-ujungnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita ini sesungguhnya adalah sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguh kepada Tuhanmu lah akhir mentoknya segala sesuatu yang sedang kamu tuju. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Jadi saya ulang lagi, kita harus memulai dari Allah dan punya niat mentok kembali kepada Allah. Rasulullah menyatakan, man in qata'a ilallahi kafahu Allahu kulla mu'natin. Siapa yang dalam perjalanannya menghadapkan segalanya hanya kepada Allah, mengharap kepada Allah, untuk Allah, kafahu kulla mu'natin, Allah akan mencukupkan segala yang diperlukan. Ongkos apapun akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga dari mana datangnya. Tugas kita beramal soleh karena Allah, maka Tuhan yang akan mengatur rezeki itu datang tidak diduga-duga. Kadang-kadang Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita berbuat di sini, nanti rezekinya ngalirnya tidak dari sini, bisa jadi dari luar. Jadi kalau asasnya orang menanam, dia nanam di sawah itu, ya dari sawah itu nanti dia akan menanam. Tapi kalau dalam beramal soleh, bersosialisasi, yang kita santuni orang sini atau tetangga kita, nanti Tuhan akan kasih balasan dari pintu yang lain, dari Jakarta, dari Depok, dari Bekasi. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Man kanatil akhiratu niyatuhu jama'allahu amrahu. Siapa yang akhirat tujuan akhirnya Allah, maka Allah akan kumpulkan segala sesuatunya untuk mempermudah perjalanan itu. Maka hidupnya insya Allah bahagia. Wa ja'alahu ghinahu fi qalbihi. Allah menjadikan orang itu kaya di dalam hatinya.
Dan kaya itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimulai dari kekayaan hati. Ketika orang hatinya tidak pernah merasa kaya, tidak bersyukur, miskin terus selamanya. Maka kaya itu dimulai dari hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika didatangi oleh orang Badui. Orang Badui datang menemui Rasulullah, niat mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu setiap kali menerima tamu, pulangnya dibawahi oleh-oleh apa yang ada. Banyak orang berkumpul, pamitan satu-satu. Oh ini kamu, oh ini kamu buat kamu, oh ini kamu. Yang terakhir orang Badui nggak kebagian. Karena nggak kebagian, mukanya sudah kecewa. Kan dia dari rumah udah niat, nanti saya akan mendapatkan sesuatu dari Rasulullah. Mungkin dia datangnya terlambat, pas giliran orang pulang dapat semuanya, dia yang nggak dapat. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengayakan hatinya, maka Allah akan kayakan sungguhan. Barang siapa yang merasa kurang ada hatinya, maka Allah bikin kurang terus. Maka kaya itu jamaah sekalian dimulai dari kekayaan hati. Wa atatu dunya wa hiya saghiratun. Akan datang kepadanya dunia ini, rezeki akan mengalir karena dunia ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepada Allah kita kerjakan segala sesuatunya. Jangan minta kepada orang lain, nanti orang lain akan tahu sendiri. Maka perintahnya adalah beramalah yang soleh, maka Rasul akan melihatmu dan orang-orang beriman akan melihatmu. Jamaah sekalian dirahmatillah. Jadi ketika orang-orang yang baik, yang soleh, yang beriman itu melihat teman-temannya, oh orang ini kenapanya, maka Allah bukakan hatinya. Tidak tahunya rogoh kantong, ini buat Bapak. Nah, begitulah jamaah sekalian dirahmatullah. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan kemantapan keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesana kita akan kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.